Di sebuah kota besar yang gemerlap, hiduplah seorang pengusaha bernama Aditya Santoso. Ia dikenal sebagai sosok yang berhasil membangun kerajaan bisnisnya dari nol, mulai dari properti hingga teknologi. Namun, di balik senyum ramah dan jas mahalnya, tersembunyi sifat licik yang menjadi fondasi kesuksesannya. Aditya bukanlah pengusaha biasa. Untuk mencapai puncak, ia menggunakan segala cara, termasuk cara-cara kotor. Ia tidak ragu menjatuhkan pesaingnya dengan menyebarkan rumor palsu, memanfaatkan celah hukum untuk merebut tanah rakyat kecil, hingga menyuap pejabat untuk melancarkan bisnisnya. Suatu hari, ia mendengar tentang sebuah desa terpencil yang kaya akan sumber daya alam. Aditya memutuskan untuk menguasai desa tersebut dan menjadikannya tambang emas baru untuk perusahaannya. Namun, tanah di desa itu adalah sumber kehidupan bagi para petani yang telah tinggal di sana selama berpuluh-puluh tahun. Dengan bantuan pengacara licik dan pejabat korup, Aditya berhasil memanipulasi dokumen dan mengambil alih tanah itu secara sepihak. Para petani diusir, dan rumah-rumah mereka dihancurkan. Meski ada protes, Aditya tidak peduli. Baginya, keuntungan adalah segalanya. Namun, kejahatannya tidak berhenti di situ. Tambang yang ia bangun mulai mencemari sungai dan merusak ekosistem. Warga desa terpaksa hidup dalam kemiskinan dan penyakit. Tetapi Aditya tetap tak tersentuh, bersembunyi di balik kekuatan uang dan koneksinya. Hingga suatu malam, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aditya menerima surat misterius tanpa nama pengirim. Surat itu berisi ancaman, semua yang kau lakukan akan kembali padamu. Awalnya, ia menganggapnya sebagai lelucon. Namun, satu persatu kejadian aneh mulai menghantui hidupnya. Bisnisnya mulai goyah, proyek-proyeknya dihentikan karena protes besar-besaran dari aktivis lingkungan, dan namanya tercoreng di media. Bahkan orang-orang kepercayaannya mulai meninggalkannya. Di rumahnya, ia sering mendengar suara tangisan dan jeritan warga desa yang tanahnya telah ia hancurkan, meski tidak ada siapapun di sana. Ketakutan mulai menguasainya. Ia mencoba mencari perlindungan dengan menyuap pejabat lagi, tetapi semuanya sia-sia. Orang-orang yang pernah ia injak mulai bangkit melawan. Aditya kini menjadi buronan hukum, dan kekayaannya dirampas. Yang lebih buruk, ia dihantui rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Di akhir kisahnya, Aditya hidup dalam keterasingan, sendirian di sebuah rumah kecil yang jauh dari kemewahan. Setiap malam, ia terjaga, mendengar bayangan dosa-dosanya memanggilnya. Ia akhirnya menyadari bahwa semua yang ia capai dengan cara jahat hanya membawa kehancuran, bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Moral cerita, kejahatan mungkin membawa keuntungan sesaat, tetapi keadilan pada akhirnya akan menemukan jalannya.